Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita membaca pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Sekali lagi, mari kita membaca pembacaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 28 sampai 44. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" kata mereka. Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus. Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau, dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu, mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari jemaat sekalian kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami datang sekali lagi kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, lembutkanlah hati kami agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami agar setiap kami semakin kagum akan Engkau. Setiap kami semakin sadar akan siapa Tuhan yang kami sembah. Bantu hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, agar firman-Mu yang tidak terbatas berbicara dengan keras kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini saya bisa bertemu secara langsung dengan beberapa rekan dan juga rekan yang di Zoom maupun di YouTube. Setelah cukup lama ya, hampir sebulan kita hanya bertemu via Zoom atau dengan layar. Saudara sekalian, ada sesuatu yang tidak bisa tergantikan ketika kita bertemu dengan seseorang secara langsung. Tidak bisa digantikan dengan teknologi apapun. Baik itu dari kamera atau dari layar monitor maupun metaverse dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa tergantikan dengan bertemu seseorang secara langsung. Apalagi kalau kita bisa mengenal mereka secara dekat. Kenapa saudara? Karena apa yang terlihat dari jauh, apa yang terlihat dari luar, seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya.
Mungkin saudara punya pengalaman seperti ini juga. Saya ingat kurang lebih 7 tahun yang lalu saya pernah menghadiri sebuah acara fundraising atau penggalangan dana yang diadakan oleh sebuah asosiasi pengusaha Kristen di Australia. Waktu itu saya sedang terlibat di pelayanan mahasiswa, saya bukan pengusaha tapi saya diundang. Saya seorang pelayan saat itu melayani di sebuah kampus, diundang untuk datang untuk menyimak dan belajar bagaimana mereka mengadakan acara fundraising itu, penggalangan dana. Nah, saya datang, saya siap-siap pakai jas yang paling bagus, bikin dasi, kemeja yang rapi. Lalu saya datang ke sana, saya ditempatkan duduk di satu meja bundar. Dan di meja tersebut duduk orang-orang yang penting. Ada pengacara, ada dokter bedah, ada jurnalis, ada stockbroker dan lain sebagainya. Orang yang penting dan mereka berbicara tentang pekerjaan-pekerjaan mereka yang hebat. Lalu habis liburan dari mana dan lain sebagainya. Saya hanya diam dan menyimak. Tapi saudara, saya ingat di meja bundar itu ada satu orang. Satu laki-laki yang cukup sudah usia lanjut. Dia tidak memakai jas. Hanya memakai kemeja biasa. Penampilannya sangat sederhana. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya duduk dan mendengar orang lain berbicara. Tapi pandangan matanya cukup tajam. Nah, saudara sekalian, setelah beberapa saat kita sadar kalau ternyata orang tersebut adalah seorang pengusaha besar. Dia pemilik perusahaan kereta api yang cukup besar dan mendunia. Tapi beliau sudah pensiun. Bisa dikatakan dari satu meja itu, beliau adalah orang yang paling berada, namun juga yang paling sederhana. Suatu paradoks. Pernahkah saudara memiliki pengalaman mengenal seseorang seperti itu? Di mana orang yang dari jauh atau dari luar kelihatannya menakutkan. Mungkin badannya besar, penuh tato di mana-mana. Tapi setelah kita kenal dekat, ternyata orangnya lembut, orangnya ramah. Atau mungkin saudara pernah mengenal orang yang kelihatannya terpelajar, begitu rapi, berbicara begitu sopan. Tapi ternyata setelah kita kenal lebih dekat, alamak, astaga, ternyata orangnya berbeda dari apa yang kita bayangkan. Saudara sekalian, mengenal seseorang dengan dekat seringkali mengubah perspektif kita, persepsi kita terhadap orang tersebut. Dari pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian untuk melihat pribadi Yesus, Sang Raja, dengan dekat. Dari Injil Lukas. Saudara, kita melihat bahwa Yesus bukanlah seorang raja yang biasa seperti raja-raja lainnya. Tapi suatu paradoks. Yesus Sang Raja ini, ketika kita mengenal dia dengan dekat, memiliki implikasi yang sangat penting terhadap kehidupan kita. Bahkan sebagai umat Kristen di abad ke-21 ini. Tadi beberapa rekan kita telah membacakan perikop Alkitab hari ini yang terambil dari Lukas 19 ayat 28-44. Apabila saudara memiliki Alkitab, saya menganjurkan saudara bisa buka dan mengikuti bersama-sama dengan saya. Lukas 19 ayat 28-44. Sedikit konteks dari Injil Lukas akan membantu kita. Saudara sekalian, secara umum Injil Lukas ini bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Mengikuti alur kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Di awal dari pasal 1 sampai 8 kita bisa melihat kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus di Galilea. Lalu pasal 9 sampai 19 kita bisa melihat berbagai pengajaran dan perjalanan Yesus bersama murid-muridnya menuju Yerusalem. Dan di pasal 20 sampai 24 Lukas berfokus kepada hari-hari terakhir Tuhan Yesus di Yerusalem. Dan sama seperti penulis Injil yang lain, semakin Yesus mendekati Yerusalem, semakin detail dicatat apa yang terjadi dengan Yesus. Dan peristiwa khususnya masuknya Yesus ke kota Yerusalem merupakan suatu peristiwa yang sangat penting. Yesus sendiri berkata di Lukas pasal 9 ayat 51 bahwa ia mengarahkan pandangannya
untuk pergi ke Yerusalem. Karena Yesus tahu dari sejak awal pelayanannya bahwa Yerusalem adalah satu tempat yang sangat penting, merupakan puncak dari misi kedatangannya. Tempat di mana ia akan menggenapi misi yang dimilikinya. Dan saudara sekalian, seperti tadi saya telah katakan, selama 2 bulan ke depan, di masa Prapaskah ini, BC Serpong kita bersama-sama mengikuti dari pasal 19 sampai 24 dari Injil Lukas, perjalanan Yesus dari kota Yerusalem menuju kematian dan kebangkitannya di hari Paskah. Saya kembali lagi ke perikop yang tadi baru saja kita bahas. Kita melihat satu peristiwa, momen penting di mana Yesus masuk ke Yerusalem untuk pertama kalinya. Saudara bisa buka Alkitab saudara ke Lukas 19 ayat 28 sampai 44. Kita juga bisa melihat ketika kita membaca tadi bahwa masuknya Yesus dan murid-muridnya ke Yerusalem sebuah momen yang penting. Kenapa? Karena Lukas, saudara perhatikan, 3 kali mencatat di bagian ini bahwa Yesus semakin dekat ke Yerusalem. Saudara bayangkan ya, kalau nonton film, ini seperti sutradaranya sedang memberikan perintah, ayo zoom, pelan-pelan zoom kepada karakternya, sang raja yang akan pelan-pelan memasuki kota Yerusalem. Seperti itu jugalah. Nah, mari saya akan mengajak kita bersama-sama pagi hari ini, kita akan mengikuti langkah demi langkah perjalanan Yesus dalam perikop ini, dalam 3 bagian singkat atau 3 episode singkat. Dan di sana kita akan belajar 3 hal yang menarik tentang pribadi Yesus sang raja ini. Yang pertama saudara, Yesus, ia adalah raja yang berkuasa namun ia rendah hati. Dari ayat 28 sampai 34. Tadi kita sudah membaca bagian ini, jadi saya tidak akan mengulang baca sekali lagi. Namun saudara perhatikan di bagian ini, Yesus dicatat sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem dan dia harus melewati daerah Betfage dan Betania dan menaiki Bukit Zaitun. Nah, di tengah perjalanan dikatakan Yesus memberikan instruksi yang spesifik kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk pergi ke sebuah kampung bernama Betfage. Saya akan bacakan dia 30 dan 31. Saudara perhatikan. Ayat 30. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan menemui seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lukas mencatat dengan detail instruksi yang diberikan Yesus mengenai apa saja yang murid-murid harus lakukan. Bahkan apa yang harus dijawab pun dikasih tahu oleh Tuhan Yesus. Dan yang luar biasanya saudara, apabila saudara perhatikan ayat 32 sampai 34, kita bisa melihat bahwa semuanya terjadi persis sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Kedua murid tersebut bertemu dengan pemilik keledainya dan mereka ditanyakan pertanyaan yang sama. So, sekalian coba kita berhenti sebentar dan berpikir. Mengapa Lukas mencatat semuanya ini dengan begitu mendetail? Mengapa? Sampai setiap perkataannya dicatat. Karena Lukas ingin menegaskan kepada kita satu hal yang sangat penting mengenai Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus berdaulat. Ia tahu apa yang akan terjadi di depan. Segala sesuatu yang ia lakukan, kehidupannya, perkataannya, pelayanannya, itu bukanlah sesuatu yang dilakukan karena kebetulan. Atau ia lakukan tanpa sebab. Saya perhatikan di bagian ini, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai muda ya. Pada saat itu belum ada aplikasi Traveloka atau tiket.com di mana Yesus sudah booking duluan ya, lalu tinggal disuruh pick up jam berapa. Belum ada saudara. Yesus memberikan satu instruksi yang sangat spesifik dan murid-murid melakukan dan terjadi persis seperti apa yang ia katakan. Dan mengapa keledai muda? Instruksi yang sangat spesifik ini diberikan
agar murid-muridnya sadar ketika mereka melakukannya, bahwa Yesus sebenarnya adalah penggenapan dari nubuat seorang nabi, Nabi Zakaria, di Zakaria 9 ayat 9. Bahwa Yesus adalah seorang raja yang telah dinanti-nantikan. Saya akan bacakan Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Nabi Zakaria menubuatkan ini beberapa ratus tahun sebelum ini terjadi. Tapi apabila saudara perhatikan, di bagian ini Zakaria menggambarkan seorang raja yang tidak biasa. Dikatakan ia adil dan jaya. Dia adalah raja yang telah menang. Namun, ia mengendarai keledai muda. Saudara sekalian, di masa seperti itu, masa dulu, biasanya raja kalau datang apalagi kalau sudah menang perang, mereka akan mengadakan satu parade ya, dan masuk kembali ke kerajaannya, dan biasanya datang dengan apa? Dengan kuda perang mereka. Kalau bisa kuda yang paling besar, paling gahar, paling garang, menyatakan kemenangannya. Namun di sini kita menemukan sang raja ini datang ke Yerusalem mengendarai seekor keledai. Ini adalah sebuah paradoks. Jeff Bezos yang dinobatkan sebagai salah satu manusia terkaya di dunia, dicatat dia memiliki harta pribadi lebih dari 2.500 triliun rupiah. Satu angka yang fantastis. Nah, Jeff Bezos ini pernah menarik perhatian banyak orang di tahun 2013. Kenapa? Karena orang-orang melihat dia mengendarai mobil Honda Accord keluaran tahun 1996. Diantar oleh istrinya, di-drop ke kantor. Mark Zuckerberg, kita semua mungkin sudah tahu, pendiri perusahaan besar Facebook atau Meta, sering juga ditemukan mengendarai Honda Jazz jadul untuk aktivitas sehari-hari. Dan ketika ditanyakan oleh wartawan kepada mereka, jawaban mereka sangat sederhana, mobil ini sudah cukup. Saya oke dengan mobil ini. Nah, saudara sekalian, mengapa ini hal yang menarik? Bukankah biasa orang-orang naik mobil seperti ini? Apa yang menarik adalah karena orang tidak menganggap akan mengendarai mobil seperti itu. Sebuah paradoks di pikiran banyak orang. Apalagi di masa sekarang di mana para selebritis, para selebgram sibuk memamerkan koleksi-koleksi mobil mewah mereka. Murah banget gitu ya, dibeli satu-satu. Kita menemukan pribadi-pribadi seperti ini yang tidak meninggikan diri mereka dengan kendaraan yang mereka naiki. Tapi kedua orang ini memilih sebaliknya. Walaupun mereka mengendarai mobil yang bisa dikatakan biasa-biasa saja, tapi mereka bukanlah orang biasa-biasa saja. Hal tersebut justru tidak merendahkan derajat mereka. Malahan apa yang terjadi, itu menegaskan kepada orang-orang apa yang berarti dan bernilai bagi mereka. Suatu paradoks yang menarik. Nah, saudara sekalian perhatikan, raja yang dinubuatkan di Zakaria 9 adalah raja yang berbeda dengan raja biasanya. Ia datang dengan keledai muda, itu gambaran yang paradoks. Ia raja yang berkuasa, raja di atas segala raja. Namun ia juga lemah lembut dan rendah hati. Itulah Yesus sang raja yang datang masuk ke kota Yerusalem. Yesus Tuhan memiliki kuasa, yang memiliki kedaulatan atas segala sesuatu lebih dari siapapun juga. Namun ia datang dengan suatu kesederhanaan. Ia datang dengan kerendahan hati kepada umatnya. Saudara sekalian, sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya.
Apakah engkau mengenal pribadi Yesus yang seperti ini? So sekalian, dalam bahasa Inggris ada satu istilah yang berkata familiarity breeds contempt. Artinya apa? Kalau bisa kita jangan kenal orang terlalu banyak, terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kalau kita kenal orang terlalu banyak, kita cenderung akan jijik kepada mereka. Kita cenderung akan menolak mereka. Tahukah kita, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Ia berdaulat dan Dia mengenal saudara, luar dan dalam. Ia tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Ia tahu segala sesuatu yang kita lakukan. Segala kebobrokan hidup kita. Segala tipuan yang kita ucapkan. Segala perkataan kotor, segala pikiran kotor yang ada di kepala kita. Tuhan tahu semuanya itu. Hal-hal yang kita coba kubur supaya tidak ada satu orang pun yang tahu. Di dalam kedaulatannya, Tuhan Yesus tahu. Ia tahu semuanya itu. Dan Ia berkuasa atas kita. Sebagai Sang Raja, Ia berhak untuk mempermalukan kita. Ia berhak untuk menyalahkan kita. Ia berhak untuk menolak kita. Namun Ia juga adalah Raja yang berbeda. Di dalam kedaulatannya, Ia datang. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan ketinggian. Namun Ia datang dengan lemah lembut dan rendah hati. Apakah engkau mengenal pribadi Yesus seperti ini? Mari kita lanjutkan saudara ke poin yang kedua. Dari ayat 35 sampai 40 kita akan menemukan bahwa Yesus Ia adalah Raja yang mulia. Namun Ia ditolak manusia. Saya akan bacakan dari ayat 35. Saudara bisa mengikutinya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus. Lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Ia dekat Yerusalem di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi Dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring. Oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Ayat 38, kata mereka, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan di kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Di bagian kedua ini kita bisa melihat bagaimana para murid sepertinya mengerti nubuat dari Nabi Zakaria. Mereka mengerti dan mereka meresponi Yesus dengan benar. Dikatakan mereka mengalasi keledai dengan pakaian mereka sebagai tempat duduk bagi Yesus. Dan dikatakan mereka menolong Yesus naik ke sana. Frasa menolong Yesus naik, saya rasa adalah terjemahan yang kurang tepat. Lebih baik diartikan sebagai menaikkan Yesus. Yesus tidak perlu ditolong naik. Tapi lebih tepat diartikan menaikkan Yesus sebagai suatu tindakan kehormatan. Saudara bayangkan ini seperti kita membukakan pintu mobil bagi seseorang untuk masuk. Menghamparkan pakaian di lantai. Ini adalah bahasa kerajaan. Seperti saudara bayangkan di masa modern ini membentangkan red carpet bagi orang-orang penting untuk event-event khusus. Dan di ayat 37 dikatakan sambil mengiring Yesus dengan suara nyaring mereka menyanyikan pujian kemenangan. Suatu pujian yang mirip dan serupa dengan pujian para malaikat kepada gembala di Lukas pasal kedua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. So, sekalian itu adalah suatu pujian yang pantas bagi Sang Raja. Karena para murid pada saat itu sadar siapa pribadi yang ada di hadapan mereka. So, ketika kita membaca bagian ini mungkin kita akan sadar kalau Lukas mencatat peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sedikit berbeda dengan Injil-Injil lainnya. Berbeda dengan Matius, Markus, dan Yohanes yang mencatat banyak sekali kerumunan orang
dengan daun pohon palem melambai-lambaikan. Lukas tidak mencatat sama sekali hal itu. Mengapa, saudara? Ini karena Lukas ingin kita berfokus hanya kepada dua kelompok orang yang dicatat di sini. Para murid, dan perhatikan di ayat 39, di tengah hiruk pikuk pujian tersebut ada satu kelompok yang lain, yaitu orang Farisi. Dan berbeda dengan respon para murid. Dikatakan mereka meminta Yesus untuk menegur para murid. Menarik sekali, mereka minta Yesus, shh, kasih tahu mereka jangan terlalu berisik. Mengapa, saudara? Kita tidak diberitahukan alasannya. Kemungkinan besar sebagai orang Yahudi, mereka takut menciptakan satu keributan sehingga tentara-tentara Romawi akan datang. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain, mereka malu dengan murid-murid Yesus, dengan Yesus di hadapan banyak orang di Yerusalem. Ini ibu kota loh. Raja macam apa datang dengan keledai? Saudara, apapun alasannya di bagian ini, Lukas ingin menggambarkan suatu hal yang sangat kontras antara dua kelompok. Lukas ingin agar kita sebagai pembaca seakan-akan berada di sana, melihat Yesus dengan dekat, dan kita dilontarkan pertanyaan, di sisi manakah engkau berdiri? Hanya ada dua pilihan, seperti para murid atau seperti orang Farisi. Saudara sekalian, di hari ini juga sama seperti mereka pada saat itu, di hadapan Yesus Sang Raja yang akan datang itu, kita juga hanya memiliki dua pilihan. Tidak ada jalan tengah. Kedatangan Yesus seperti pisau tajam yang memotong dan membelah apapun juga menjadi dua bagian yang terpisah. Saudara, seperti perahu, bayangkan seperti perahu yang mulai berlayar menjauh dari dermaga. Kita tidak bisa menapakkan kaki di perahu dan juga satu kaki di darat. Ketika perahu tersebut mulai berlayar, kita harus mengambil keputusan. Di sisi manakah aku berdiri? Di hadapan Yesus Sang Raja, kita harus mengambil keputusan, saudara. Di sisi mana engkau mau berdiri? Apakah seperti para murid yang mau memuliakan Dia? Atau seperti orang Farisi, kita malu, kita ragu akan Yesus. Mungkin kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus berkuasa. Tapi mungkin hanya untuk sebagian hidup kita. Hanya hari Minggu saja. Mungkin kita memuji nama Yesus, kita memuliakannya. Tapi di balik tembok gereja atau di balik layar YouTube dan Zoom kita. Tapi bagaimana dengan kita di tengah-tengah keluarga kita, di tempat kerja kita, di kampus kita, di sekolah kita? Apakah Yesus adalah Raja atas hidupmu? Mungkin kita mengaku bahwa Yesuslah yang terutama, satu-satunya. Dengan kondisi Yesus tidak mengganggu karir saya. Yesus tidak mengganggu keuangan saya. Yesus tidak mengganggu hobi saya. Saudara sekalian, apakah engkau malu dan ragu akan Yesus seperti orang Farisi? Ingat di bagian akhir, bagian ini di ayat 40 menarik sekali. Perhatikan apa jawab Yesus kepada orang Farisi. Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saya mengerti apa maksud Yesus. Ini seperti sindiran, suatu teguran kepada orang-orang Farisi. Dengan kata lain, Yesus berkata bahwa batu sekalipun, benda mati, ciptaan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, pun
bisa melihat dan mendengar dan mengerti siapa raja yang sedang datang ini dan akan memuliakan dia. Tapi ironisnya, manusia yang bisa melihat, bisa mendengar, memilih untuk menolak dia. Saudara sekalian, sama seperti Yesus datang ke Yerusalem untuk pertama kalinya, masuk ke sana. Tahukah kita bahwa Tuhan Yesus juga akan datang untuk kedua kalinya? Tidak ada jalan tengah. Saudara, engkau harus mengambil keputusan. Di sisi manakah kau mau berdiri? Apakah engkau mau berdiri di sisi yang memuliakan dia? Atau di sisi yang menolak dia? Saudara, inilah paradoks yang kedua. Ia raja yang mulia, namun ia juga ditolak oleh manusia. Kita perhatikan bagian yang terakhir, kita belajar bahwa Yesus adalah raja yang akan menghakimi, namun ia juga mengasihi. Ayat 41 sampai 44. Saudara, di bagian ini perhatikan Yesus semakin dekat. Dikatakan ia semakin dekat sehingga ia bisa melihat kota Yerusalem. Sesuatu yang tidak kita sangka terjadi di sini. Apa yang terjadi? Ia menangisinya. Yesus menangis. Saudara, saya akan bacakan ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan akhirnya melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Tahukah saudara, hanya 2 kali dicatat Yesus menangis di Alkitab. Di Injil Yohanes ketika Lazarus mati. Dan di bagian ini, ayat 41. Dan kata menangis ini bukanlah tangisan sentimental. Tapi lebih kepada suatu ratapan. Suatu jeritan hati, suatu kepedihan, bahkan marah akan sesuatu yang tidak benar. Tangisan Yesus terjadi ketika ia melihat Yerusalem. Mengapa, saudara? Saudara bisa bayangkan mungkin saat itu menjadi murid-murid Yesus masuk, mulai mendekat kepada Yerusalem. Dan kita melihat satu kota yang besar, kota yang megah, yang sibuk dengan segala aktivitasnya. Mungkin ditemukan orang-orang yang sedang bercanda, bercengkrama di depan gerbang. Mungkin ada yang sibuk jualan. Mungkin ada orang yang merencanakan pernikahan mereka. Ada orang yang sedang merencanakan liburan mereka, sedang mau berangkat pergi. Mungkin ada anak-anak yang mau pergi sekolah dan lain sebagainya. Sibuk dengan aktivitas mereka. Tapi mereka tidak tahu bahwa petaka akan datang. Suatu penghakiman akan datang atas diri mereka. Dan begitu ngerinya, saudara, bahasa yang dipakai Yesus di ayat 43 dan 44. Suatu gambaran peperangan. Dikepung, dihimpit, dibinasakan. Saudara, sebagai orang Yahudi ketika kita membaca ini, kita akan mengingat apa yang pernah terjadi pada Yerusalem beberapa ratus tahun sebelum itu. Pada masa pembuangan ketika bait Allah begitu megah dihancurkan oleh bangsa Babel. Ketika umat Yahudi, umat-umat Tuhan dibawa pergi dari tempat mereka. Tidak ada satu batu pun di tembok dikatakan yang akan tersisa berdiri. Saudara sekalian, mengapa Yesus meratapi dan menangisi hal tersebut? Jawabannya adalah karena sekali lagi, di dalam kuasanya, di dalam kedaulatannya, Yesus tahu persis apa yang akan terjadi ketika ia masuk ke Yerusalem.
Ia tahu bahwa mereka akan menolak sang raja yang datang itu. Soal di sepanjang perjalanan Injil Lukas, berkali-kali Yesus mengingatkan murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Dengan jelas ia mengatakan berkali-kali bahwa ia akan ditolak dan dibunuh. Dan penolakan atas diri Yesus sang raja juga adalah penolakan atas Tuhan Allah pencipta mereka. Tuhan yang telah datang menawarkan pengampunan dan keselamatan bagi mereka, ditolak oleh umatnya. So sekalian, di satu sisi, Yesus yang tahu akan semua yang akan terjadi, bisa saja datang mendekat dan memandang Yerusalem, mengacungkan tangannya dan berkata, mereka pantas menerima semua akibat dari perbuatan ini. Tapi bukan itu yang Yesus lakukan. Ia datang, ia menangisi mereka, Yerusalem, karena ia mengasihi umatnya. Ia raja yang menghakimi, namun ia juga adalah raja yang mengasihi. Dan ia tidak bersuka atas penderitaan manusia. Yesus membenci dosa, Tuhan membenci dosa. Tapi ia tidak bersuka atas penghakiman manusia. Terus sekalian, di bagian terakhir di Lukas, bagian ini, kita diajarkan suatu hal yang sangat penting mengenai pribadi Tuhan kita. Saudara, kehidupan di dalam dosa, mengabaikan Tuhan, sadarkah kita bahwa itu membawa kepedihan bagi hati Tuhan? Seperti sang bapa yang menantikan terus anaknya yang hilang untuk segera pulang. Tuhan tidak bersuka atas kegagalan kita, keberdosaan kita, penolakan kita. Dan penghakiman yang akan datang, itu mendukakan ia. Rasul Petrus berkata di 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan Allah begitu sabar kepada kita. Mengapa dia belum kembali hari ini, saudara? Ia menunggu kita untuk bertobat. Ia menunggu kita untuk berpaling kepadanya. Saudara sekalian, melalui perikop hari ini, kita telah dituntun oleh Lukas, langkah demi langkah, mengikuti perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem. Dan kita telah diberikan sebuah perspektif yang dekat tentang pribadi Yesus sang raja ini. Suatu paradoks yang mungkin tidak kita sangka. Ia raja yang begitu berkuasa, namun ia rendah hati. Ia agung dan mulia, namun ia ditolak manusia. Ia menghakimi, namun ia mengasihi mereka. Di BC Serpong selama 2 bulan ke depan, kita akan mengenal lebih dalam lagi pribadi Yesus yang luar biasa ini. Namun saudara sekalian, di pagi hari ini saya ingin mengakhiri khotbah dengan 2 pertanyaan refleksi bagi setiap kita. Saudara, jawablah dengan jujur dalam hati saudara. Yang pertama, apakah saudara telah mengenal Yesus yang sebenarnya? Yesus Tuhan yang berkuasa, Raja di atas segala raja, namun dia adalah Raja yang berbeda dengan siapapun juga di dunia ini. Ia datang kepada kita bukan dengan amarah, namun dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Yesus berdaulat, ia tahu segala sesuatu. Ia tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan ia hadapi di Yerusalem. Ia tahu siapa yang akan mengkhianati dia. Namun ia tetap mengasihi orang yang membenci dia. Saudara sekalian, memasuki masa Paskah ini,
kita disadarkan kembali. Justru karena alasan itulah Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Menjadi manusia, rela mati di atas kayu salib, menebus kesalahan dan dosa kita. Dan menawarkan pengampunan bagi saudara. Bagi orang-orang yang menolak dia. Seperti saudara dan saya. Saudara, jalan keselamatan satu-satunya di dalam dunia ini, dalam kehidupan ini, yang tidak bisa kita peroleh sendiri, telah dibukakan, telah ditawarkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, apakah engkau mengenal Yesus yang seperti ini? Pertanyaan yang kedua, saudara. Apakah engkau mau mengikuti Yesus Sang Raja? Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak pilihan yang kita bisa ambil. Dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Pilihan hidup, mau makan apa, mau kerja apa, mau usaha apa, mau tinggal di mana, mau menikah dengan siapa. Banyak sekali keputusan pilihan hidup yang bisa kita ambil. Tapi di hadapan Sang Raja yang akan datang kembali, kita diperhadapkan hanya dengan dua pilihan terpenting dalam hidup ini. Di sisi manakah engkau mau berdiri? Saudara, memang benar, ada banyak hal penting dan urgent untuk kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Tapi apapun juga itu, tidak ada yang lebih urgent, lebih penting daripada meresponi Yesus Sang Raja ini dengan benar. Kenapa, saudara? Karena konsekuensinya adalah kekekalan. Hidup kekal atau penghakiman kekal. Saudara, kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Atau kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan beberapa tahun terakhir ini, peristiwa yang terjadi di dunia ini, bukankah itu mengingatkan kita betapa rapuhnya hidup manusia. Seperti embun pagi yang datang dan pergi begitu saja. Begitu jugalah kehidupan kita. Saudara sekalian, setiap hari yang kita jalani adalah suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk datang kepadanya. Dengan kasih-Nya yang memanggil kita hari ini. Saudara, kenali Dia. Dengarkan suaranya. Responi panggilannya. Datanglah kepadanya. Saudara, katakan padanya, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Tuhan, aku mau meninggalkan hidupku yang lama. Aku tidak mau malu akan Engkau. Tuhan, ampuni dosaku, aku mau ikut Engkau. Aku mau mengiringimu, memuliakanmu sepanjang hidupku. Hingga Engkau memanggil aku kembali. Atau ketika Engkau datang dan menjemput aku ke dalam kekekalan. Saudara, mari bersama-sama dengan saya di pagi hari ini. Saya mengajak kita. Ucapkan saudara di dalam hati saudara. Suatu respon atas panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di pagi hari ini kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami diperhadapkan dengan Yesus Sang Raja yang datang dengan kerendahan hati. Yesus yang ditolak dan Yesus yang begitu mengasihi kami. Bapa, kami yang tidak layak ini telah Engkau layakkan. Mata kami yang tertutup seperti orang-orang di Yerusalem pada saat itu telah Engkau bukakan. Bapa, ubahkanlah hati kami. Ajar kami untuk mengirimi-Mu sepanjang kehidupan kami. Ajar kami untuk berdiri di sisi para murid yang memuliakan nama-Mu.
kuatkan kami, teguhkan kami, dorong kami untuk hidup memikul salib yang telah Engkau sediakan. Jaga setiap kami Tuhan, hingga hari kelak Engkau datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.